Apa itu kepercayaan, bagaimana cara dia terbentuk, dan bagaimana caranya kita untuk merubahnya kalau kita sudah nggak mau lagi. Halo semuanya, nama aku Desi dan selamat datang di Kunci Hidup, dimana biasanya aku akan ngomong seputar the law of attraction dan juga spirituality. Nah, apa itu kepercayaan? Kepercayaan itu adalah sebuah pendapat atau opini atau sesuatu yang dianggap benar oleh seseorang yang kemudian diadopsi oleh dirinya sebagai sesuatu yang melandasi hidupnya, yang kemudian akan menentukan kualitas hidup orang tersebut. Jadi ada 5 step cycle atau lingkaran di mana kepercayaan itu terbentuk atau belief ya. Jadi yang pertama, kita mengadopsi sebuah belief atau kepercayaan. Biasanya dia itu didapatkan karena berdasarkan pengalaman atau mungkin ada seseorang yang menyatakan bahwa kepercayaan ini adalah hal yang benar atau yang harus kamu ikuti, kayak gitu kan. Pokoknya kayak orang tua aku misalnya, dulu waktu aku bantu dia bersih-bersih nyapu, dia selalu bilang pokoknya kalau nggak sampai di selesai nyapunya kamu nggak bakalan dinikahin sama orang, jadi jangan ditinggalin di depan pintu misalnya, kayak gitu, dan lain-lain ya. Semua orang beda-beda. Jadi sebagian besar, kebanyakan biasanya kepercayaan ini diperoleh ketika kita masih kecil, jadi dari 0 sampai 7 tahun. Nah, step yang kedua itu adalah RAS atau Reticular Activating System, alias kita milih-milih fokusnya, selective fokus kayak gitu, atau mungkin lebih gampangnya menggunakan kacamata tertentu untuk melihat dunia. Jadi cara kita melihat alam semesta ini, dunia, realita itu beda-beda ya, nggak semua orang itu sama. Biasanya terbentuk karena itu tadi, ras itu tadi ya. Jadi kita menggunakan kacamata masing-masing. Jadi kalau sekarang teman-teman sudah ngerti sedikit seputar ras, ya sudah, sekarang pindah fokusnya, jangan sama yang ditakutin, fokus sama yang diinginkan. Oh, it's a lot of you. Yeah, we are in the park and we see like a lot of geese on top of us. Maybe it's coming to our house. It's okay, just want to make sure you guys are doing okay. It's getting dark. Nah, yang ketiga itu adalah fisiologi atau how you feel, atau cara kita berperasaan setiap harinya, micro behavior atau perilaku kecil-kecilnya. Jadi misalnya tadi kalau orang itu takut, ya setiap lihat gelap itu dikit-dikit takut karena kita punya kepercayaan bahwa ada hantu di kegelapan atau antara gelap dan terang. Atau kayak temanku tadi, dia berpikir bahwa yang namanya orang baik, orang cakep, yang keren-keren itu sudah diambil orang. Jadi kalau kita ajak dia kemanapun, apapun lingkungannya, apapun partinya, siapapun orang yang ada di sana, dia nggak akan pernah ngeliat yang baik, cowok yang baik buat dia tuh nggak kelihatan di matanya, dia akan ketutup. Nah, yang keempat itu adalah self-fulfilling prophecy alias ramalan pemenuhan diri. Maksudnya kayak bilang ke semua orang, tuh kan bener kan, tuh kan bener di sana ada hantunya, tuh kan bener di party itu isinya orang-orang yang nggak baik-baik semuanya, tuh kan bener, kayak gitu loh maksudnya, ngerti ya? Nah, yang kelima itu adalah pengalaman referensi alias makin yakin bahwa benar apa yang dia percaya, bahwa benar kalau setiap ada tempat yang gelap itu pasti ada hantunya, atau bahwa benar semua laki-laki yang aku temui itu pasti nggak baik karena aku udah lewat umurnya, dan seterusnya guys. Jadi gimana dong cara menghilangkannya? Kayaknya aku harus bikin video khusus deh. Cuma untuk video yang ini aja biar adil ya, gampang. Teman-teman harus tahu dulu apa yang salah di diri teman-teman. Apa sih limiting belief teman-teman? Apa sih yang merasa aku nggak cukup, aku nggak pinter, aku nggak baik, aku jelek, aku nggak pede, aku kurang ini, kurang itu. Nah, semuanya itu harus ditulis dengan buku jurnal ya. Jurnal itu bukan scripting, jadi dia kayak bukan buku diary juga, bukan curhat juga. Intinya hanya menulis apapun itu beliefnya. Jadi waktu dulu ya, awal-awal aku ngejalani inner journey atau perjalanan batin, aku tuh rajin nulis jurnal, lebih rajinan journaling daripada scripting. Scriptingnya itu cuma kalau lagi mood aja, aku tiba-tiba punya cita-cita, keinginan, aku tulis. Tapi
kebanyakan aku lebih fokus ke diri sendiri untuk memperbaiki diri sendiri, lebih ngeliatin apa sih yang ada di otakku ini. Bisa juga dengan menggunakan meditasi, karena ketika kita meditasi itu kan artinya meditasi itu kan menjadi terbiasa itu dengan apa gitu kan. Nah, terbiasa dengan diri kita sendiri, cara kita berpikir, cara kita menggunakan badan kita, menciptakan chemical reaction yang akhirnya kita menciptakan sebuah rasa. Kadang kita nggak ngerasa bahwa kita itu kecanduan dengan chemical yang diciptakan sama pikiran kita. Jadi entah kenapa kita akan berusaha gimana caranya untuk mendapatkannya kembali, karena kita akan merasa that is me, itu aku, itu adalah aku baru merasa benar dan menjadi diriku sendiri ketika aku berpikir seperti itu dan mendapatkan itu tadi ya, dopamin lah, endorfin lah, atau hormon-hormon yang lain. So guys, kalau mau berubah itu ya harus telaten, ditulis apa yang tadi itu ya, limiting beliefnya apa, dicari tahu dulu. Nanti kalau udah ketahuan baru kita positif ya, bawa ke badan. Kayaknya aku ada video tentang how to love yourself atau self love ya, self love atau mencintai diri sendiri secara baik dan benar. Jadi buat teman-teman yang mau lihat caranya lebih detail, kayaknya lebih baik langsung aja ke sana. Anyway, udah gelap, kita harus pulang sebelum gelap gulita di hutan. So thank you, I love you and see you next video. Bye for now.